Pandemi COVID-19 memang sungguh ironi. Ibarat kabut hitam yang menutupi awan. Lewat kacamata rohani, saya mencoba menembus kabut hitam itu. Kabut hitam itu kadang menebal dan kadang menipis, tidak jelas. Saya namakan sihir dari alam yang haus akan jiwa-jiwa, itulah pandemi COVID-19. Tentu ada banyak tanggapan. Ada yang mengatakan pandemi adalah cara Tuhan mengurangi populasi, ada juga yang mengatakan para kaum hedonis menciptakan bisnis baru. Bahkan ada yang mengatakan pandemi adalah salah satu murka Allah, di mana Allah melihat dunia yang dipijak manusia telah ternodai oleh bercak-bercak dosa. Dari pendapat orang-orang ini, bagi penulis, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Sebab semua adalah misteri, tidak jelas dari mana datangnya dan kemana ia akan berlabuh. Awalnya saya berpikir, kabut hitam ini akan segera berakhir sama halnya flu burung yang pernah singgah di bumi pertiwi ini. Namun kenyataannya kabut hitam itu terlihat semakin hari semakin gelap, dan manusia pun merasa nyaman tinggal di tengah kabut itu. Hal ini adalah sebuah evolusi, di mana awalnya manusia hidup dalam keadaan baik-baik saja dan harus terjerumus dalam keadaan yang tidak baik-baik saja dan tetap harus merasa baik-baik saja dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Memang tidak semua manusia merasa baik-baik. Hidup dalam gelapnya kabut hitam itu, keadaan ini membuat orang memilih untuk memilih pekerjaan yang tidak halal, bahkan ada yang memilih untuk mengakhiri hidup. Kejadian ini membuat kita bertanya, dunia seperti apa yang kita inginkan setelah pandemi, dan dunia seperti apa yang kita harapkan setelah pandemi. Di sini kita diajak untuk berpikir, apa yang akan membuat apa yang kita harapkan itu muncul dan apa yang perlu dan harus kita lakukan supaya dunia yang diinginkan itu terwujud. Karena manusia diberi akal sehat, maka dalam situasi ini manusia harus berpikir kreatif. Tidak bisa hanya dengan sains dan teknologi yang dengan kemajuan yang begitu membuat orang terpesona ternyata tidak mampu mendatangkan solusi dengan segera untuk mengusir kabut hitam ini. Agama memiliki solusi, namun tidak sesuai dengan kehidupan modern. Saya teringat akan satu petikan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 33. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu wahai ahlil bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Firman ini tepat, namun tidak bisa kita gunakan dalam kehidupan modern saat ini, dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia bahkan dunia. Keadaan ini menjadi semakin berat. Manusia modern pun sudah terperangkap dalam budaya konsumtif dan hedonis. Manusia modern memang sedang hidup di masa krisis di mana identitas kita tak lagi berpijak pada tradisi, dan masa di mana semua tak ada struktur makna dan tatanan nilai yang memampukan manusia untuk hidup melampaui prinsip hedonisme. Jika dilihat dari segi aksiologi, manusia terlihat panik dan meningkatkan spiritualitas mereka. Jika dilihat dari segi ontologi manusia akan bertanya, apakah ini sebuah bencana yang akan menghancurkan mereka? Filsafat tentu saja memiliki peran yang sangat penting dalam mengelaborasi setiap persoalan krusial seperti kabut hitam yang sedang melanda dunia kita sekarang ini, yakni pandemi COVID-19. Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Otto Gusti seorang dosen filsafat di STF Caledalero, yang terletak di Maumere, Flores NTT. Dalam tulisannya, Otto meminjam sebuah ungkapan Slavoj Žižek, lebih sebagai Unruhestifter, pencipta kegaduhan. Peran ini sudah dihayati filsafat sejak zaman Sokrates yakni, mengguncang pikiran generasi muda, menjauhkan mereka dari tatanan politik ideologi mainstream, menabur keraguan radikal, dan memampukan mereka untuk berpikir mandiri. Pemuda harus berperan aktif, kreatif, dan inovatif. Sebab, situasi telah bergeser ke kebudayaan modern yang disebut antroposentrisme, di mana manusia menjadi pusat segala sesuatu. Manusia sangat mengandalkan akal budi dan subjektivitasnya. Selain itu, pemuda harus memiliki keberanian yang pasti untuk mengusir kabut hitam yang tengah melanda dunia kita hingga saat ini. Memang benar, jika dilihat dari pandangan Albert Camus bahwa hidup manusia adalah absurd, yakni, di satu sisi manusia hidup mengarah pada masa depan, sementara di sisi lain masa depan itu mendekatkan manusia pada kematian. Segala yang hidup pasti akan mati, dan masa depan adalah kematian itu sendiri.
Allah yang memberi, Allah pula yang mengambilnya kembali. Kita sebagai manusia harus memiliki sifat plural, di mana seseorang tidak dapat hidup sendiri, artinya manusia adalah makhluk sosial yang juga membutuhkan bantuan dan peran orang lain dalam hidupnya. Manusia jangan memiliki sifat singular atau hanya memikirkan dirinya sendiri, karena kata Max Weber, dunia akan kehilangan pesona, kehilangan magis, dan kehilangan daya tarik. Memang kalimat itu untuk kehidupan manusia dengan alam, akan tetapi kata Immanuel Kant, merusak alam adalah merusak diri kita sendiri. Salam akal sehat, oleh Rido Seran.